Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puja dan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salam serta salawat tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda gunung pasir yang telah didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia paripurna yang akan kembali menjadi manusia yang paripurna pula. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan kemudian mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat sebelumnya tentang hukum-hukum retorika. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Muhammad Rizal dengan nomor stambuk 2017 3102 3129, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, kita masuk pada presentasi kita kali ini, hukum-hukum retorika. Sebelum kemudian kita lebih lanjut, mari kemudian kita sedikit mengulas kembali terkait apa itu retorika. Retorika adalah seni dalam berbicara. Menurut Plato, retorika itu adalah kemampuan untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Itulah menurut Plato. Karena di zaman dahulu, sebelum kemudian dikenal sebagai ilmu retorika, ilmu kemampuan untuk berbicara itu dimanfaatkan oleh para filsuf-filsuf sebelumnya untuk kemudian membela orang-orang yang kemudian tertindas di zamannya seperti itu. Muncullah orang-orang seperti Coras sebagai orang yang membela kaumnya yang ditindas oleh raja yang berkuasa pada saat itu, pemimpin-pemimpin yang zalim pada saat itu, untuk membela kaum yang tertindas pada saat itu untuk kemudian mendapatkan suatu kemerdekaan dan kebebasan seperti ini. Ya, retorika berasal dari bahasa Inggris, yakni retorik. Dalam bahasa Latin disebut retorica. Nah, retorika yang berarti ilmu berbicara. Ilmu berbicara. Retorika sebagai ilmu memiliki sifat yakni rasional, umum, kemudian empiris dan pragmatik. Itu menurut Harsoyo dalam Susanto 2005. Rasional di sini artinya bahwa berbicara itu mampu menyampaikan sesuatu secara sistematis dan logis, artinya mampu diterima oleh akal atau rasio dari pendengar kita. Selanjutnya itu empiris, artinya berdasarkan pada kejadian-kejadian yang diverifikasi oleh alat indera manusia. Selanjutnya itu umum, artinya kebenaran yang disampaikan ini tidak bersifat rahasia, artinya bahwa yang disampaikan ini bersifat sosial, artinya berlaku secara universal atau umum. Dan akrobatik ini merupakan ilmu yang kemudian mengatakan retorika sebagai public speaking atau berbicara di depan umum. Hukum, kita bahas pada hukum retorika. Hukum retorika terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu inventio atau penemuan. Yang kedua ada dispositio atau penyusunan. Yang ketiga ada eloquentio yang artinya gaya. Yang keempat ada memori atau ingatan. Dan yang kelima yang terakhir itu ada pronunciation atau penyampaian. Kita akan kemudian mengulas hukum-hukum retorika itu mulai dari tahap awal, yaitu inventio sampai dengan pronunciation atau penyampaian atau penyampaian. Yang pertama itu ada inventio atau penemuan. Pada tahap ini pembicara menggali topik. Pada tahap ini bagaimana pembicara menggali topik sedalam-dalamnya. Dia kemudian membedah topik apa yang akan disampaikan kepada pendengarnya dan meneliti khalayak untuk mengetahui metode persuasi apa yang digunakan yang tepat. Artinya apa? Bahwa selain seorang pembicara
pembicara kemudian menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar, perlu seorang pembicara mengetahui topik apa yang ingin disampaikan, menggali sedang dalam topik yang ingin disampaikan kepada pendengarnya. Yang kedua, mengetahui atau meneliti bagaimana halayak yang kemudian akan mendengarkan pembicaranya ini. Seperti itu. Aristoteles mengatakan bahwa untuk kemudian berbicara di depan umum, untuk kemudian mempengaruhi seorang pendengar atau audiens, itu diperlukan tiga cara, yakni kita harus menguasai yang namanya etos, yang kedua kita harus menguasai yang namanya pathos, yang ketiga kita harus menguasai yang namanya logos. Etos itu artinya ya bagaimana kita menunjukkan kepada halayak bahwa kita ingin memiliki pengetahuan yang luas. Dan yang kedua, bagaimana kemudian kita memiliki kepribadian yang terpercaya dan memiliki status yang terhormat di dalam masyarakat, seperti itu. Artinya etos ini lebih kepada kepercayaan pendengar kepada pembicara. Ketika seorang pembicara telah mempercayai kita, maka akan mudah untuk kemudian menyampaikan sesuatu yang didengarkan oleh pembicara kita, oleh pendengar kita, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua yakni pathos. Pathos itu adalah kita harus menyentuh hati halayak, perasaan, emosi, harapan, kebencian dan kesedihan mereka. Artinya apa? Bahwa bagaimana kemudian kita bisa mempengaruhi perasaan dari pendengar kita. Bagaimana kemudian kita bisa mempengaruhi emosinya, perasaannya, harapan-harapannya dan kesedihan mereka kepada kita. Jadi pathos intinya di sini bagaimana lebih terkhusus kepada bagaimana kita bisa mempengaruhi perasaan atau emosi dari yang akan mendengarkan kita. Selanjutnya itu ada logos. Logos di sini lebih kepada pembuktian. Setelah kemudian kita bisa dipercaya oleh masyarakat, yang kedua tidak sesuai dengan etos, yang kedua kita bisa mempengaruhi perasaan dari pembaca, dari pendengar kita. Yang ketiga itu bagaimana kita memberikan bukti dari apa yang kita sampaikan. Itu yang disebut dengan logos. Pada hukum retorika yang pertama telah kita tuntaskan. Selanjutnya kita masuk pada hukum retorika yang kedua, yakni dispositio. Dispositio atau penyusunan. Pada tahap ini pembicara menyusun pidato atau mengorganisasikan pesan. Artinya apa? Bahwa bagaimana kemudian kita menyusun pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada pendengar. Aristoteles menyebutnya itu dengan sebutan taksis, yang berarti pembagian. Artinya kita bagi-bagi apa yang ingin kita sampaikan kepada pendengar kita. Yang mana yang menjadi pengantar, yang mana menjadi pernyataan, yang mana menjadi argumen, dan yang mana menjadi kita lanjut. Setelah penyusunan atau dispositio, kita memasuki hukum retorika yang ketiga, yakni locutio atau gaya. Pada tahap ini pembicara memilih kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat untuk mengemas pesannya. Artinya pada hukum ketiga ini, bagaimana seorang pembicara memilih diksi yang tepat untuk kemudian berbicara di depan umum. Aristoteles memberikan nasihat seperti ini, bahwa gunakan bahasa yang tepat, benar dan dapat diterima. Pilih kata-kata yang jelas dan langsung, sampaikan kalimat yang indah, mulia dan hidup, dan sesuaikan bahasa dengan pesan layak dan pembicara. Artinya Aristoteles memberikan pesan kepada pembicara agar menggunakan bahasa-bahasa yang tepat, bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang benar, langsung, supaya mampu dicerna oleh audiens itu sendiri. Yang langsung lanjut pada hukum retorika yang keempat, yakni memoria atau memori. Pada tahap ini, bagaimana seorang pembicara mampu mengingat apa yang ingin disampaikannya kepada pendengarnya. Sungguh rugi kiranya ketika seorang pembicara tidak mampu mengingat apa yang ingin disampaikan. Jadi perlu kemudian ada namanya memoria atau memori atau ingatan. Aristoteles memberikan suatu rumus untuk kemudian masuk pada untuk selalu mengingat apa yang disampaikan dengan nama jembatan keledai, untuk memudahkan kita mengingat apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya
selanjutnya dan hukum retorik yang terakhir yakni pronunciatio atau pronunciation atau penyampaian. Pada tahap ini pembicara menyampaikan pesannya secara lisan. Di sini aktif sangat berperan. Artinya apa? Bahwa seorang pembicara yang handal, seorang pembicara yang hebat itu membutuhkan kemampuan untuk menyampaikan secara lisan atau memiliki alat artikulasi yang baik. Dan yang kedua, seorang pembicara yang hebat dan baik itu harus mampu bermain peran, harus mampu bermain akting. Artinya dia bisa kemudian mengikuti apa yang disampaikan dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh seperti itu. Nah, itulah tadi hukum retorik yang perlu kemudian kita ketahui. Yang terdiri dari lima tahapan. Yang pertama itu impetio, yang kedua itu ada dispositio, yang ketiga ada educatio, yang keempat ada memori, yang kelima ada pronunciation. Lebih dan kurangnya kita simakkan. Bismillah bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.